Kali ini kami sedang adu cepat membuat adonan kue. Namanya kue matahari. Panitia sudah menyiapkan alat dan bahan yang kami butuhkan. Mulai dari tepung beras, telur ayam, gula pasir, sampai santan. Aku sering membantu ibu membuatnya. Tapi karena banyak penonton, aku menjadi sedikit deg-degan. Cukup rumit loh teman, karena adonan harus dibuat dengan takaran dan cara yang benar. Salah-salah, kue matahari gagal mengembang saat digoreng nanti. Nah, ini dia. Kami sudah sampai di bagian kedua, yaitu penggorengan. Kue matahari dicetak menggunakan cetakan berbentuk bulat. Hasilnya mirip seperti bunga matahari. Keren kan, teman? Oh iya, adonan setiap tim sengaja dibuat berbeda warna. Tujuannya supaya lebih mudah saat penilaian. Sang juara adalah yang berhasil membuat kue matahari paling banyak. Sayangnya, tidak semudah kelihatannya. Ada beberapa kue yang lengket dan gagal saat digoreng. Waktune wis entek, saiki ngumumke hasil karyane dhewe-dhewe. Sing juara siji warna kuning nggone bola. Beda, aja luwih tulung. Iki pas sing lahiran, sakniki. Nggih, teng griya. Teman, tidak hanya aktif di kegiatan perlombaan memasak, ibuku juga sangat sibuk di masyarakat. Apalagi jika sudah ada panggilan membantu persalinan seperti sekarang. Ibu adalah salah satu bidan di desa kami. Tidak hanya bekerja di puskesmas, tapi ibu juga buka praktek di rumah. Jarang sekali melihat ibu libur lama. Tapi tak apalah, karena aku tahu ibu sedang bertugas memberikan pelayanan kesehatan. Beruntung ada 3 kawanku yang selalu menemani. Mereka adalah Faza, Dwi, dan Noval. Siang ini kami sedang bersiap bermain perang-perangan di sungai. Tapi lebih dulu kami akan membuat pistol air untuk alatnya. Lipas sih ukuran iki. Ayo lagi diketok elang. Yo. Ini ya. Ya. Kampungku punya banyak sekali hutan bambu. Dari jenis bambu petung, bambu apus, dan masih banyak lagi. Biasanya tumbuh liar di sekitaran aliran sungai. Tembakan air yang kami buat terdiri dari 2 bagian, yaitu laras tembakan dan sodokan tembakan. Bagian pertama kami buat dari ruas bambu berukuran sedang. Memotongnya per ruas dengan menyisakan 1 ruas bambu di bagian ujung. Jangan lupa kasih lubang ya. Bagian kedua adalah sodokan tembakan. Untuk membuatnya berfungsi maksimal, kami memakai potongan karet sendal. Bagian ini berfungsi untuk mendorong air melesat ke arah sasaran. Teman, meskipun sedikit rumit, tapi mengerjakan tugas bersama-sama menjadi lebih menyenangkan. Sekaligus kami berlatih kerja kelompok nih, saling melengkapi dan belajar percaya dengan kemampuan orang lain. Nah, sudah hampir jadi nih teman. Untuk memastikan semua bagian berfungsi maksimal, kami harus mencobanya dulu. Kita ngumpul di nyangkali ae. Yo. Yo. Ya, betul. Pasukan siap. Siap. Kentut aku maaf. Iya.
ngentot arep perang lho iki. Menang apa kalah lek ngentot iki? Astaga, Nova, lagi adegan serius nih. Cah, wani dolanan perang-perangan apa ora? Wani. Siap. 1, 2, serang! Teman, kami sedang bekerja sama membidik ke tim lawan. Karena tembakan kami harus tepat mengenai tim lawan untuk membuatnya menyerah. Sayangnya, mereka punya strategi yang tidak bisa dianggap remeh. Ayo, ana sing ke kiwan, ana sing ke tengah, ana sing mburi, ana sing arep, oke? Setelah hampir menyerah, kami merencanakan penyerangan babak baru, yaitu dengan mengepung tim lawan. Sambil terus membidik, kami bergerak maju dari segala arah. Ayo teman, tim lawan sudah mulai panik tuh. Serang! Jangan sedih ya kawan, lain kali kita masih bisa coba lagi kok. Apa kejike dunane mau? Ya, sik. Penak yo mangan lu tembak-tembakane. Tapi adem. Teman, kami sedang membuat minuman hangat untuk memulihkan tenaga. Namanya wedang grendul. Ada 2 bagian yang sedang kami siapkan, yaitu grendul dan wedangnya. Adonan bahan grendul dibuat dari campuran tepung ketan dan sedikit air hangat. Nah, kalau Dwi dan Faza sedang menyiapkan bahan membuat wedang, yaitu santan kelapa dan jahe geprek. 2 bahan ini nanti akan ditambah dengan gula Jawa supaya rasanya semakin nikmat. Kali ini teman-temanku memilih untuk lebih sibuk. Jadi aku bantu jaga api saja ya. Meski begitu, kami tetap saling bekerja sama. Adonan yang sudah kalis selanjutnya diberi pewarna makanan biar lebih menarik. Membuatnya juga gampang banget. Hanya saja kami harus memastikan ukurannya tidak terlalu besar karena akan lebih lama matang. Grendul kami matangkan dengan cara direbus, hampir sama seperti membuat bakso. Satu lagi bahan yang harus kami masak, yaitu wedang. Caranya, masukkan gula ke dalam panci dengan air yang sudah mendidih. Tambah sedikit gula pasir, biar rasanya lebih legit. Selanjutnya, masukkan jahe geprek dan daun pandan. 2 bahan ini adalah kunci dari rasa dan aroma wedang yang nikmat. Setelah semua bahan larut, masukkan santan kelapa. Aromanya sih udah enak banget teman. Terakhir, tambahkan sedikit garam. Ibuku bilang sih, biar rasa wedangnya tidak hambar. Gimana teman? Sampai di sini sudah kebayangkan rasa wedang grendul yang kami buat? Ini dia teman, wedang penghangat badan dan pemulih stamina ala kami si Bolang dari Trenggalek. Tanpa babi bu, kami siap icip-icip nih. Monggo, selamat menikmati. Sempurna. Ada manis, gurih, dan hangat. Enak banget. Enak ya? Banget ya. Pedes-pedes. Apa
iki? Jai tibakno. Sopo sing ngerjani iki? Ngeng, ngeng. Awas, minggir. Teman, kami sedang bermain motor-motoran. Mainan keren yang kami buat sendiri. Dibuat dari bahan kayu dadap, yaitu jenis kayu ringan yang cukup alot. Gimana teman? Masih bisa ngebut enggak? Beruntung di kampung kami banyak sekali jalur lintasan yang bisa kami lewati. Karena di jalur kecil seperti ini, kami biasa menemui banyak tantangan. Seperti jalan bergelombang dan banyak tikungan. Kepiye lah ngono? Apa tiga nyanggon tuh apa ndek? Nyandi. Aku ora omahe. Endi? Ngono kae kok. Oh. Astaga, mobil mainan Nova harus masuk bengkel nih. Teman, kami tinggal di Desa Pandean, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Nama Pandean diambil dari kegiatan pandai besi yang banyak ditemui di sini. Di pandai besi pula lah kami biasa menservis mobil mainan yang kami punya. Liane perlu disuruh kalau cakang dewe ini ra penak lah. Kira mau kalau nyatu kan cepet kok. Iya, tenang saja Dwi. Sesampai di sana, mobil mainanmu pasti bisa diperbaiki. Nih kita coba cepat. Oh, pantesan iki eling gawe ndak sabar. Mulane lek gawe dolaran iku sing sabar wae rasane digawe. Rasa bokan. Ya wis ditandane ya wis. Nggih. Burger. Teman, pamanku sudah menemukan cara untuk memperbaiki mobil mainan kami, yaitu dengan mengganti besi as roda yang lebih panjang. Lebih dulu besi dipanaskan sampai merah. Selanjutnya ditempa berulang kali sampai berbentuk pipi. Dengan begitu, roda yang sudah terpasang tidak akan mudah lepas lagi. Oh, wis cukup Len, dibane Le, tak pasange Le. Niki Pak De. Oh ya. Ini dia teman, as besi mobil mainan Dwi yang baru. Lebih panjang dan terlihat lebih kuat. Kalau begini sih, sudah pasti awet. Lo Lang, dadi Lang, montore Lang. Jadi wi. Mantap. Tapi saling gawe iki kudu sing hati-hati gen rusak maneh. Nggih Pak De. Nggih. Matur suwun Pak De. Podo-podo. Kami pamit dulu ya Paman. Kapan-kapan kalau mainan kami rusak, kami datang lagi deh. Teman, kampungku punya lahan pertanian yang luas. Tidak hanya kebun, tapi juga sawah. Bahkan lebih dari separuh warga desa kami bekerja sebagai petani, termasuk paman dan kakekku. Seperti pesan ibu, hari ini kami mendapat tugas untuk ikut membantu paman di sawah. Karena sebentar lagi masuk musim tanam, jadi kami harus menyiapkan benih padi sekaligus lahan sawah untuk ditanami. Kami senang setiap kali diajak ke sawah, meskipun badan penuh lumpur, tapi kami bisa sekaligus bermain. Apalagi jika beruntung, kami bisa mendapat banyak belut. Ulat ilang. Ilang nek ulat lo. Kasih. Itu. Hei, ulat lo. Oh, ulat lo. Ada. Ulat. Astaga, belutnya lepas. Ayo kawan, cepat kumpulkan lagi.
kami sedang kesusahan menangkap belut yang lepas. Tapi kami tidak boleh menyerah. Kasihan paman sudah capek-capek menangkapnya. Itu, nah, tangkap. Astaga, lepas lagi. Syukurlah, meskipun ada yang lepas, tapi kami berhasil menangkapnya beberapa. Ayo cah, gek wis iki, wis kena. Engko timbangane ucul neh ndang digo mulih. Gak digoreng, ayo. Aja ucul neh lho ya, hati-hati lek mlaku. Kalau begitu, kami pamit pulang dulu ya paman. Kebetulan perut kami juga sudah lapar nih. Sesampai di rumah, kami meminta Bibi untuk membantu memasak belut. Bahan dan alatnya sudah komplit nih. Yuk berbagi tugas. Teman, kami sedang memasak buntil isi belut. Pertama, aku membersihkan belutnya, sekaligus memisahkan daging dengan tulangnya. Nah, kalau Faza dan Dwi punya tugas khusus, yaitu menjaga perapian. Bumbu membuat buntil hampir sama dengan botok. Bedanya jika buntil berkuah, botok tidak. Bibi sedang menghaluskan bumbu, yaitu bawang, cabai, kunyit, dan garam. Sedangkan Dwi merebus daun singkong yang nanti jadi pembungkusnya. Sengaja kami pilih daun yang muda, tapi berukuran lebar. Oh iya, agar tidak lengket, sebelumnya Dwi sudah memasukkan sedikit minyak goreng ke air perebusan. Satu lagi, bahan yang aku siapkan adalah petai Cina, atau yang biasa kami sebut lam toro. Bahan yang satu ini sangat menentukan rasa dari masakan yang kami buat. Awas, hati-hati ya Zah. Belut yang sudah dicuci dan dibumbui selanjutnya digoreng. Tidak perlu kering, karena nanti akan dimasak lagi dengan bahan yang lain. Yuk Bi, sekarang saatnya meracik buntil. Caranya dengan mencampurkan kelapa parut dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu tambah dengan petai Cina. Pastikan semua bumbu sudah tercampur merata ya teman. Eits, hampir saja lupa. Ini dia tempe kemarin. Bumbu yang satu ini adalah kunci kelezatan dari masakan yang sedang kami buat. Oh iya teman, yang membedakan buntil dengan botok adalah pembungkusnya. Jika botok dibungkus dengan daun pisang, buntil dibungkus dengan daun singkong atau daun pepaya. Uniknya, pembungkus pada buntil bisa sekaligus dimakan. Jangan lupa masukkan juga potongan daging belut yang sudah digoreng. Lalu lipat lagi, dan ikat. Jadi deh! Selanjutnya, masak buntil bersama dengan bumbu halus dan daun salam. Biar semakin gurih, tambahkan santan kelapa, garam, lalu tunggu sampai mendidih. Nah, ini dia yang ditunggu. Masukkan buntil ke dalam kuah santan. Pastikan semua buntil terendam sempurna. Terakhir, tambahkan potongan buah tomat dan cabai. Aromanya enak banget. Tapi gimana dengan rasanya ya? Kalau semua sudah kebagian, selamat makan! Enak banget teman. Asli, bumbu buntilnya juga pas. Daging belutnya juga empuk. Pas banget. Piye rasane? Wes pas. Enak ya? Enak banget. Kurang uyah ora? Mboten.
Mas gak tintene. Teman, kami puas banget dengan makanan yang kami buat. Enak dan rasanya susah banget buat berhenti. Aku juga warung ini. Ya Allah nak, kamu pada ning kene kok. Wis suwi. Masak apa iki? Iku bunte. Bunte sapa sing masak? Sarang-sarang itu. Wah, nggih. Wes aku wis mama ning kantor nah. Wes sampean mak mau iki ya. Ibu arep balik nih. Yang omah iki kok balik ning kantor wis enak nih ya. Nggih. Monggo Bulek, kula rumiyin. Ibu juga jangan sampai lupa makan ya. Meskipun sibuk, tapi ibu tetap harus banyak makan. Seperti kami. Hatiku senang sekali teman. Pulang sekolah langsung bermain bersama teman-teman. Tadi kami bermain bola di lapangan berlumpur yang tidak jauh dari sekolah. Nah, itu ada ibu. Waalaikumsalam. Loh, Lang. Geni yo klambimu kok ora getiki mang, Lang. Sekali, Bu. Karo sapa? Rencang-rencang. Sepatu barang. Ya Allah, ndelok tasnya dicepet sik. Ndelok mburi. Ya Allah, tas iki. Iki tasnya sepatu barang. Kok iso adus sekali rupane koyo ngene mang piye? Wes, pokoknya iki dikumbah lho ya, dikumbah dhewe. Ibu budal sik, iki tasnya barang ya dikumbah. Sepatu, kaos kaki ya dikumbah lho ya. Ibu budal. Kok ibu mulai kudu resik tenan lho ya. Ya wes dikumbah ya tenan. Maafkan aku ya Bu. Janji deh, aku tidak akan mengulangnya lagi. Sebagai bentuk permintaan maaf, hari ini aku mencuci baju seragamku sendiri. Tak apalah, setelah ini aku pasti lebih berhati-hati. Tidak pergi bermain sebelum mengganti baju sekolah dengan baju yang lain. Semangat! Kucek, kucek! Teman, kampungku punya sungai yang sangat jernih. Kami menyebutnya Kali Pandean. Uniknya, sungai ini tetap bersih dari sampah pembungkus sabun cuci atau deterjen. Iya, jawabannya karena kami mencuci menggunakan deterjen tradisional. Ini dia, namanya kerak. Cara menggunakannya gampang banget. Gosok-gosok, lalu kucek-kucek, bilas deh. Kenapa teman kuwi? Gak nyapu. Kenapa dene mama? Reget ayo. Iya. Ayo gelar abang yuk. Yo. Tapi ning ndi? Ngomongnya Mbah bae. Ayo. Yuk balik. Kebetulan sekali kawan, tugasku sudah selesai nih. Jadi, sudah saatnya untuk lanjut berpetualang lagi. Lek, lo titip Riki. Larinya jawabmu. Kelompok. Alah iya, hati-hati lo ya. Nggih. Riki nih. Teman, kami suka sekali membuat makanan dari bahan yang tidak biasa. Di sini, kami bisa mendapatkannya langsung di alam. Tidak perlu memesan lewat aplikasi atau beli ke pasar. Salah satunya adalah lompong. Teman di rumah sudah pernah melihatnya. Lompong adalah istilah kami untuk menyebut batang tanaman talas. Hanya saja tidak semua talas, yaitu batang talas yang berwarna hijau terang, bukan yang ungu gelap. Oh iya teman, talas tidak banyak dibudidayakan di sini. Biasanya tanaman berdaun lebar ini tumbuh liar di sekitar kebun dan pekarangan rumah. Bagian dari talas yang paling sering dimanfaatkan adalah umbinya. Sama seperti singkong dan ubi, umbi talas bisa diolah menjadi banyak jenis kue. Tapi kali ini kami hanya mengambil batangnya saja untuk dimasak. Mari sini teman, kumpulkan di keranjang ya. Cek lungguh. Pertanyaan. Engko sing penak. Kau yang ngerti toh bahasa Indonesia nih godhong? Ngerti. Salopo? Daun. Pinter
Der. Jal saiki. Daun apa sing iso dikunci? Aku ngerti. Apa? Daun pintu. Ah, ngerti. Ngono wae kuwi. Nah. Apa? Pintu apa sing ra iso disurung wong akeh? Aku. Oh. Pintu goib. Salah. Pintu surga. Salah. Kakak. Yuk. Pintu sing enang tulisane digesek. Teman, memasak tidak selalu soal kelezatan rasa makanan, tapi juga tentang kebersamaan dan kerjasama. Pada mencolot ki ngulek bawang apa ngulek kodok? Tekan lu. Kami sedang memasak sayur lompong atau yang kami sebut jangan lompong. Ada banyak bahan yang sudah kami siapkan. Biar nggak kelamaan, kami berbagi tugas. Semua banyune. Weh. Sana ya. Ini dijogo aja sampai mati. Oke, siap. Untuk memastikan kebersihannya, lompong lebih dulu kami rebus. Ini sekaligus untuk menghilangkan getah yang terdapat di dalamnya. Oh iya teman, kami bisa memasak karena kami sama-sama sering membantu ibu di dapur. Gimana? Ada teman di rumah yang punya hobi sama dengan kami nggak ya? Kalau urusan bumbu, kami serahkan saja pada Dwi. Ada cabai, bawang merah, dan beberapa bumbu dapur lainnya. Selain cara memasak, kelengkapan bahan masakan juga sangat menentukan hasil. Misalnya ebi atau udang kering ini teman. Meskipun terlihat sepele, tapi tanpa ebi, masakan kuah santan yang kami buat tentu tidak maksimal. Karena setiap bagian dari masakan ini punya perannya masing-masing. Jemur bawang di atas pasak. Yuk, sekarang saatnya memasak. Tumis bumbu yang sudah halus. Terus aduk sampai beraroma harum. Masukkan cabai utuh. Lalu ebi atau udang kering. Selanjutnya, santan kelapa. Tunggu beberapa saat sebelum memasukkan bahan yang lain. Saiki Yo kabeh naik. Adal kuih. Nah, ini dia yang ditunggu. Lompong rebus. Sengaja dimasukkan belakangan karena sudah direbus sebelumnya. Aduk dan tunggu sampai mendidih. Jangan lupa pastikan tidak ada bumbu yang kurang sebelum diangkat. bisa kuwi bisa. Ya. Kenapa rawi? Hati lo, Sa. Enak. Cah. Udah gitu buka aja telur iki wis luwih tenan iki. Iya, iki aku iki. Bisa dibuka sudah dibuka. Ini dia teman, menu makan siang kami hari ini. Boleh terlihat sederhana, tapi kalau soal rasa, jangan pandang sebelah mata. Gimana kawan? Sudah kebagian semua ya? Yuk, selamat makan. Tenan nyelang. Enak. Pas banget jadi menu makan siang. Karena singkong dan kuah santannya cepat mengenyangkan. Nah, yang paling bikin susah berhenti itu lompong dan kuahnya. Seger dan enak banget. Loh, Bu, napa, Bu? Loh, sampean kok ning kene to, Nah? Iki apa kene panganan iki panganan opo iki? Wis apa sih masak? Kula kalih rencang-rencang. Awakmu to podokan sing masak iki lho. Nggih. Tak gawakne. Napa niku, Bu? Iki. Nggih. Tuh, enek sego. Terus iki wae. Aduh, babi. Astaga,
Karena khawatir, ibu mencariku sampai kemari, membawakan bekal makan siang, sekaligus memastikan aku sudah makan siang. Bu, kula angsal nyuwun. Ya, sing apa? Jubukan. Bawi. Semoga iki, Bang. Ya, aku sing iki ae. Ono. Iki di. Yo, keluar. Heeh lho. Terima kasih ya Bu. Di tengah hari ibu yang padat, ibu tetap menjaga dan meluangkan waktu untukku. Teman, sampai di sini dulu cerita petualanganku kali ini. Jaga dan sayangi selalu sahabat dan keluarga kita. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.